melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Ku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, mulailah dari kami lebih dulu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorak yang mulia bagi Tuhan kita Yesus. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji nama Tuhan, sangat baik. Berkat kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ada pada kesempatan ini bukan karena oleh kuat dan keperkasaan kita. Itu sebenarnya karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Karena masih banyak orang, ada banyak orang yang gak bisa beribadah kepada Tuhan oleh karena berada di rumah sakit, oleh karena persoalan dan sebagainya. Bagaimana luar biasa tekanan hidup ini sekarang. Tetapi satu jawaban ketika kita memiliki harapan di dalam Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada minggu yang kedua ini di bulan November. Biar Tuhan yang senantiasa kita sembah, kita muliakan, kita agungkan, kita rasakan hadirannya. Saat teduh dimulai. Amin. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah minggu kedua 10 November 2024 ditabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga,
Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memberikan kami kehidupan, yang memberikan kepada kami keselamatan, yang menebus kami dari segala dosa-dosa kami, mengangkat kami dari belenggu dosa, dan Engkau mengangkat kami menjadi seorang pemenang, menyelamatkan setiap kami, iman kami, jiwa kami di hadapan Tuhan. Dan kami menerima kemenangan itu Tuhan, keselamatan itu di dalam pribadi Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami, bahkan mati, dikuburkan, dan bangkit, mengalahkan maut Tuhan. Itulah adalah keyakinan kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami hadir membawa jiwa dan roh kami di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih di atas segalanya. Ampuni dan kuduskan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu, sehingga senantiasa Tuhan hidup ini Tuhan hanya menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan pada pagi hari ini melalui pujian, melalui penyembahan, melalui penganggungan kami di hadapan Tuhan, bahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu yang ada di tengah-tengah kami, Bapak Pendeta Bambang Sungkono, yang telah Engkau hantarkan di tengah-tengah kami untuk menjadi alat-Mu menyampaikan kebenaran sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan rahasia firman-Mu kepadanya Bapak. Terima kasih Bapak, sehingga kami boleh ditegur, diteguhkan, bahkan dibenarkan di dalam Tuhan, memperbaiki kesalahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan segenap hidup kami, jemaat-Mu, umat-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih dan tetapkan yang melayani saat ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau pilih pribadi kami Bapak, sehingga kami boleh melayani Tuhan oleh kekuatan daripada-Mu saja, bukan oleh karena gagah perkasa kami dan kekuatan kami Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan segala sarana prasarana yang kami gunakan pada hari ini. Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, boleh berfungsi dengan baik. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang boleh hadir, bahkan juga yang belum bisa hadir di tempat ini, mengikuti melalui live streaming Tuhan, bahkan yang ada di perjalanan, Engkau memberkati mereka ya Bapa. Biar senantiasa Tuhan kami juga boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada di rumah sakit, Engkau kuatkan mereka, berikan ketabahan. Bila proses kesembuhan Engkau anugerahkan Bapak, anugerahkan kesembuhan yang sempurna. Begitu juga umat-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan, yang berada di dalam setiap masalah persoalan, berikan pada mereka jalan keluar. Bagi setiap jemaat kami juga yang ragu-ragu, Tuhan memberikan kepastian bagi mereka bahwa keselamatan itu ada Tuhan, yang ada di dalam Engkau. Pengharapan kami hanya kepada-Mu saja. Berkati setiap ibadah, baik ibadah ini Tuhan, bahkan juga ibadah sekolah minggu lantai 2 Engkau berkati anak-anak Tuhan, bahkan juga guru-guru yang mengajar Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah ini dalam kuasa-Mu Tuhan. Biar senantiasa hati kami dipenuhi dengan penuh sukacita surgawi. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami hadir di tengah-tengah kami Bapa, bahkan hadir di dalam hati kami. Kami siap memuji memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Bahwa dalam setiap hidup kami Tuhan, dalam jalan kami, apapun yang kami lalui, apapun yang kami hadapi, kami berserah, kami percaya pada janji-Mu Tuhan. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Mari Bapa dan Ibu kita nyatakan bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari Bapak dan Ibu, saya undang untuk mengangkat berdiri, menyatakan bahwa sungguh besar. Ku besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Kau Tuhan, kami berserah Tuhan.
akan janji-Mu. Kami berserah Tuhan kepada janji-Mu. Kami tinggikan Tuhan. Kau Allah yang kudus. Kita akan menyatakan bahwa Kau Allah yang kudus. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah nama-Mu. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Allah mulia. Kau Allah yang Kau Allah yang Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Tuhan, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Tetap berdiri ya Bapak Ibu. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kita angkat pujian dari awal ya Bapak Ibu, karena Tuhan tidak mengizinkan kita takut. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan beri
Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Musik memuji Tuhan. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik? Kasih salam saudara kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik, sebab Dia baik. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Kita bernyanyi buat Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan, karena Tuhan itu baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau mempersiapkan hati, kita mau memberikan persembahan yang pertama kepada penata layan, dipersilakan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menyertai kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih Tuhan atas segala yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami. Ini tidak sebanding Tuhan dengan yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami berharap Tuhan agar persembahan yang kami berikan dapat memuliakan nama-Mu, dapat dipergunakan untuk kerajaan-Mu, untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu. Sehingga Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan semakin ditinggikan. Kemuliaan-Mu semakin ditunjukkan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami telah selesai berdoa, biarlah Tuhan Yesus memberkati apa yang telah kami berikan. Haleluya, amin. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk mendatangkan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Kita akan menaikkan pujian ini sekali lagi. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Mari kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, untuk
kepada hambanya dipersilahkan. Jadikan kami satu. Oh, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena di dalam kesatuan roh dan di dalam kesatuan iman kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Engkaulah sumber hidup kami, sumber kebahagiaan kami, sumber keselamatan kami, dan sumber masa depan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan kami boleh menikmati, memuji dan menyembah Engkau. Itu adalah satu anugerah kalau kami boleh bersama-sama dalam satu tubuh Kristus memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah pemilik hidup kami, Engkau pencipta hidup kami, Engkau yang menjadikan kami ciptaan baru. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan saat ini kami ingin mendengar, belajar tentang firman-Mu. Tuhan, kami tidak hanya ingin tahu, kami tidak hanya ingin mengerti, tapi kami ingin tahu, mengerti, dan melaksanakannya, menghidupinya, sehingga betul-betul janji firman-Mu akan kami nikmati dalam hidup ini. Roh Kudus pasti akan menolong kami. Hamba-Mu yang sederhana, juga Tuhan tolong untuk menyampaikan berita tentang firman Tuhan. Kami semua yang mendengar juga dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, diberikan pencerahan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, apa kabar? Puji syukur. Luar biasa ya. Oh, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, saya akan membawakan firman Tuhan dengan topik seperti yang direncanakan di gereja ini, yaitu kasih karunia di dalam Tuhan. Amin. Sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Ini penting sekali saudara, saya sampaikan pertama kali sukacita di dalam Tuhan, karena kalau kita bisa mengerti, memahami, dan menghidupi sukacita di dalam Tuhan, itu akan menghasilkan sukacita dalam keluarga, sukacita dalam pelayanan, sukacita di dalam kesatuan kita dalam roh ya, kesatuan kita di dalam menghadapi tantangan dalam pelayanan ini. Kita akan selalu bisa bersatu, karena kita semua sudah mengalami dan memiliki kesatuan Tuhan di dalam kita. Sumbernya selalu Tuhan ya, bukan kita saudara ya. Oke. Kita sebabnya, mari saudara, kita membaca firman Tuhan. Oh haleluya. Yang diambil dari Filipi 4 ayat 4-7. Wow. Bisa dibaca? Filipi 4 ayat 4-7. Wow. Oke, saudara, mari kita baca bersama-sama. Saya bisa baca juga ini. 4-7. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Oh, puji Tuhan. Saudara, sukacita dalam Tuhan sangat penting. Tadi dikatakan lewat sukacita di dalam Tuhan, ya, kita diminta atau hidup kita menjadi tidak khawatir. Ya, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi di dunia ini, Tuhan berkata jangan khawatir. Dan bahkan Tuhan berkata, apapun yang kamu butuhkan, sampaikan kepada Allah dengan permohonan doa. Karena sebagai anak-anak Bapa di dunia ini, sebagai warga kerajaan surga yang ada di dunia ini, hidup kita dipelihara oleh kerajaan surga. Amin? Kalau saudara bekerja bukan cari nafkah. Kalau kerja cari nafkah untuk hidup itu orang dunia. Tapi kita bekerja untuk menjadi saksi Kristus di dalam pekerjaan kita. Nanti Tuhan yang memberkati. Firman Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang kau makan, minum, dan pakai. Itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapa
Bapamu yang di surga tahu segala kebutuhanmu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah, ya kebenaran firman itu. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, saya jadi pendeta bukan untuk hidup, saudara. Ya, anak-anak saya kalau toh dia kerja di perusahaan tidak untuk hidup, saya berkata engkau bekerja untuk bersaksi. Lewat pekerjaanmu yang baik, disiplinmu, hasilnya yang bagus, nama Yesus ditinggikan. Soal hidupmu itu Tuhan, bukan dunia. Tuhan kerajaan surga yang memelihara hidupmu. Amin, saudara. Ya, jadi dikatakan bahwa lewat sukacita dalam Tuhan kita tidak boleh khawatir untuk hidup di dunia ini. Amin. Yang kedua, kita permohonan apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini kita bisa sampaikan kepada Allah kita, Bapa kita lewat doa. Dan lewat itu semua kita mampu terus-menerus mengucap syukur. Apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, situasi apapun kita tetap bisa mengucap syukur. Bahkan yang terakhir dikatakan, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Wow, saudara. Ya, orang yang belum di dalam Tuhan, yang berotoritas itu jiwanya, pikiran, perasaan, dan keinginannya. Ya, jiwa itu berbicara pikiran, perasaan, dan kemauannya. Orang yang belum di dalam Tuhan, yang berotoritas adalah jiwanya. Yang berkuasa adalah jiwanya, pikiran, perasaan, dan kemauannya. Tapi orang yang sudah di dalam Kristus, ya, nanti kita lihat, yang berkuasa bukan lagi pikirannya, perasaannya, dan kemauannya, tapi Kristus yang di dalam dia. Amin. Amin, ya saudara. Nah, saudara, untuk itu kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa mengerti, ya, dan akhirnya mengalami, mengimani bahwa sukacita di dalam Tuhan itu luar biasa. Ya. Ya. Bagaimana kita bisa mengerti apa sih yang sudah Tuhan lakukan terhadap hidup kita sebagai manusia berdosa sebelumnya, ya. Ya, sehingga kita bisa mengerti sungguh-sungguh bahwa sukacita di dalam Tuhan itu luar biasa karena kita betul-betul memahami kasih-Nya dan mengalami kasih-Nya. Amin. Kita mau belajar 3 hal, saudara. Ya, kalau 3 hal, 1 hal itu kira-kira 15 menit, berarti sekitar 45 menit, saudara. Ya, boleh ya? Boleh ya? Kalau 1 poin itu 15 menit, berarti 15 menit. Oke, saudara. Yang pertama, saya akan berbicara yang dasarnya dulu. Karena kalau dasarnya ini dipahami, yang lainnya akan mudah, saudara, ngikutin. Tapi kalau dasarnya atau startnya salah, maka yang lainnya akan salah. Jadi garis startnya atau hal yang mendasar itu, ya, untuk sukacita di dalam Allah itu kenapa sih? Itu harus kita pahami sungguh-sungguh. Yang mendasar dulu, ya, mendasar dulu. Kalau yang mendasar kita pahami, nanti yang lainnya akan mudah dijelaskan. Tapi kalau yang mendasar ini kita nggak pahami, ya, yang berikutnya kita bisa keliru. Yang pertama adalah, saudara, mengapa kita membutuhkan dan sangat memahami, ya, sebagai orang-orang percaya, kita memiliki sukacita Allah itu. Yang pertama adalah karena kita sudah dibebaskan dari dosa melalui karya salib. Amin. Yang pertama, kita sudah dibebaskan dari dosa melalui apa? Karya salib Kristus. Cuman, saudara, kalau saya berbicara stop sampai di sini, semua orang pasti manggut-manggut, ya kan? Ya, betul. Memang di dalam Yesus kita sudah ditebus. Lewat karya salib Yesus dipaku, mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, kita sudah ditebus dari dosa. Tapi kalau ditanya, apa sih arti dosa itu di mata Allah? Nah, saudara, kenapa demikian? Karena dosa di mata Allah itu adalah masalah terbesar bagi manusia. Saya ulangi lagi ya, dosa di mata Allah itu adalah masalah yang terbesar bagi manusia. Itulah sebabnya Yesus, firman Allah itu harus turun ke dunia menjadi manusia Yesus Kristus, dan mau mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya, terpaku di kayu salib, merendahkan dirinya sebagai manusia, amin, ya, mati di kayu salib, untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa.
Karena dosa itu sekali lagi, itu adalah masalah terbesar dalam hidup manusia. Karena dosalah, maka dunia ada seperti sekarang ini. Ada kejahatan, ada peperangan, ya saudara, ya, ada kemunafikan, saudara. Semua hal yang jahat di dunia ini, ada kematian, saudara, ya. Berbagai kesulitan masalah dalam kehidupan, ada sakit penyakit. Semua yang ada di dalam dunia ini, yang negatif tadi, sakit penyakit, masalah, persoalan, kejahatan, peperangan, kemiskinan, kelaparan, saudara, ya, bahkan kematian, itu semua adalah dampak dari dosa. Ya, itu sebabnya sekali lagi di mata Allah, dosa adalah masalah yang terbesar bagi manusia. Cuman pertanyaannya, apa arti dosa itu? Nah, banyak orang Kristen kalau ditanya arti dosa, ya, orang Kristen di luar sana, ya, kalau ditanya arti dosa, jawabannya selalu, ya Pak Bambang, namanya dosa itu ya perbuatan jahat lah. Kira-kira gitu kan? Perbuatan jahat itu maksudnya apa? Ya anulah Pak, ya korupsi, berzina, berdusta, ya kan? Yang menyakiti hati orang lain, ya kan? Berbuat jahat apapun itu semua namanya dosa. Lalu saya tanya, lalu apa yang Anda lakukan? Ya saya sebagai orang Kristen, perhatikan pertanyaannya. Saya berusaha untuk tidak melakukan semuanya itu. Supaya apa? Supaya saya diselamatkan. Wow, saudara. Kalau jawabannya seperti itu jawaban orang di luar Yesus. Orang semua di luar Yesus berkata begitu. Yang namanya dosa ya tadi itu, ya kan? Membunuh, mencuri, berzina dan sebagainya, korupsi dan sebagainya, berbuat jahat. Supaya kita diselamatkan, ya kita mesti tidak berbuat jahat dan berbuat baik supaya bisa diselamatkan. Saudara, itu jawaban bukan orang percaya. Kalau kita bisa diselamatkan oleh usaha perbuatan baik kita, Yesus tidak perlu turun ke dunia. Yesus tidak perlu mencurahkan darah dan menyerahkan nyawanya sebagai manusia. Dan kalau dosa itu hanya perbuatan jahat saja, saudara, wah, itu kita nggak ngerti arti dosa. Ya, itu yang dikatakan dosa adalah masalah terbesar bagi manusia. Kita mau belajar apa arti dosa itu menurut firman Allah. Ya, kalau kita hanya berkata arti dosa adalah perbuatan jahat, semua perbuatan jahat adalah dosa, itu cuma 25% benar, saudara. Cuma 25% benar. Saya akan sampaikan kepada saudara arti dosa, ya, menurut firman Tuhan. Arti dosa menurut kacamata Allah sebagai pencipta manusia itu. Ya, saudara, kita baca Efesus 2 ayat 1-3. Efesus 2 ayat 1-3. Ada 4 arti dosa ya, saudara ya. Efesus 2 ayat 1-3. Ini ayat 1 dulu kita baca. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Titik sampai situ. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Arti dosa yang pertama di mata Allah adalah status. Status berdosa atau status mati di hadapan Allah. Semua manusia keturunan Adam, ya saudara, yang berdosa, di mata Allah semuanya berstatus berdosa. Ya. Berstatus berdosa. Ya, dan tidak berkenan di hadapan Allah. Status berdosa dikatakan tadi sama dengan di mata Allah itu status mati di hadapan Allah. Manusia tidak bisa connect ya dengan statusnya yang berdosa, dengan statusnya mati di hadapan Allah secara roh. Ya, manusia tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Amin, saudara. Allah adalah roh adanya. Ya, Allah itu roh adanya. Ya, ketika kita di dalam roh itu di mata Tuhan mati, ketika kita di dalam roh itu punya status orang berdosa, kita nggak bisa connect dengan Tuhan. Karena Tuhan nggak bisa didekati dengan dosa. Tuhan membenci dosa, menghukum dosa, dan tidak bisa didekati dengan dosa. Ya. Ingat, arti dosa yang pertama adalah status. Siapapun manusia keturunan Adam, itu di mata Allah punya status berdosa atau status mati di hadapan Allah. Amin? Amin. Terus anak bayi gimana? Pak Bambang, semua orang berdosa ya? Iya. Kalau bayi gimana baru lahir Pak Bambang? Ya,
Saya jawab apa? Bayi yang baru lahir kebanyakan disebut suci hanya karena dia belum mampu berbuat dosa. Tapi statusnya dia sudah berdosa. Buktinya nanti umur 45 tahun ngerti sendiri, saudara. Ngerti sendiri, saudara. Nggak usah diajar, saudara. Nggak usah ikut training, saudara. Dia ngerti sendiri bagaimana berdusta, bagaimana melawan orang tua, bagaimana memaksakan kehendak. Dia udah tahu sendiri. Ya. Manusia sejak awal itu punya status berdosa. Buktinya apa? Dosa perlu belajar nggak? Perlu belajar berdosa? Enggak, saudara. Ya. Yang kita pelajari, yang manusia pelajari di dunia ini adalah berusaha keras untuk supaya tidak berdosa, berusaha keras supaya tidak berdosa. Jangan begini, jangan begitu, saudara. Betul nggak? Tapi ujung-ujungnya pasti tetap gagal. Kenapa? Karena status yang berdosa itu. Amin. Ya, mesti tahu dulu, saudara, ya, status orang berdosa itu. Ya. Itu di mata Allah, ya. Status mati di hadapan Allah. Itu sebabnya saya katakan tadi, untuk berdosa manusia tidak perlu belajar. Ya. Oke. Ya. Dan manusia hanya diselamatkan dari dosa itu tidak diselamatkan lewat agama, tapi lewat Yesus. Kenapa agama tidak menyelamatkan agama? Di dunia ini ada banyak agama kan? Di Indonesia ada banyak agama ya, termasuk agama Kristen, Katolik, Protestan. Kalau hanya agama loh ya, bukan Kristus, tidak melalui kelahiran baru, hanya beragama saja juga tidak menyelamatkan, saudara. Kenapa tidak menyelamatkan? Contohnya hukum Taurat, agama Yahudi, dengan 613 peraturan dan ketetapannya. Apakah hukum Taurat menyelamatkan? Tidak. Berasal dari Tuhan? Ya. Iya, saudara. Hukum Taurat itu dari Tuhan. Itu firman Allah yang dari Tuhan. Ya. Tetapi itu diberikan bukan untuk menyelamatkan kita. Itu diberikan justru untuk menunjukkan kepada manusia bahwa sebagai manusia berdosa kita tidak mungkin mampu menggenapinya. Karena hukum Taurat itu berisi 613 hukum dan ketetapan Allah yang harus dilaksanakan oleh orang yang mau selamat. Tapi manusia berdosa tidak mungkin bisa menggenapinya. Ya. Agama-agama lain, saudara, mohon maaf nih, di luar Kristen, menyelamatkan? Enggak. Ya. Kenapa? Karena agama-agama selalu menuntut jangan berdosa, berbuatlah baik, betul? Setiap hari mereka berteriak, jangan berdosa, berbuatlah baik. Tapi saya mau tanya, dosa di dunia ini berkembang atau berkurang? Berkembang. Kenapa demikian? Karena orang yang berdosa tidak mungkin dituntut untuk tidak berdosa. Agama itu menuntut orang berdosa untuk tidak berdosa, tidak mungkin, saudara. Betul ya? Termasuk agama Yahudi, ya, termasuk hukum Taurat. Kalau ingin selamat melalui perbuatanmu, lakukan 613 ketetapan Allah itu tanpa celah. Ya, tanpa celah, baru kamu bisa selamat. Tapi manusia nggak mungkin. Itu sebabnya hukum Taurat diberikan bukan untuk menyelamatkan kita, tapi diberikan untuk menuntun kita untuk membutuhkan juru selamat. Amin. Amin. Itu yang pertama, saudara ya. Yang pertama apa tadi? Arti daripada dosa ya. Ada 4 arti ya. Ayat yang kedua. Tadi ayat yang pertama kan? Ayat 2. Oh, haleluya. Usia saya udah 75,5. 76, hampir 76. Tapi puji Tuhan masih sehat ya. Cuman masih pakai kacamata kalau jauh. Oke, yuk kita baca ayat yang kedua. 1, 2, 3. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu orang yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Status berdosa, berdosa itu di mata Allah. Selain itu status, arti berdosa kedua adalah sadar atau tidak sadar, hidupmu itu ada di wilayahnya iblis. Karena kalau berbicara status berdosa, itu adalah wilayahnya iblis. Iblislah sutradara dari keberadaan dosa di dunia ini. Iblis dan kerajaan gelapnya belum ada di neraka sekarang, saudara. Dia masih ada di dunia. Dia berusaha untuk menipu manusia supaya nanti bisa bersama-sama dia dibawa ke neraka yang kekal itu. Ya, itulah sebabnya
Arti dosa yang kedua adalah sadar atau tidak sadar. Arti dosa yang pertama, engkau punya status berdosa setiap manusia. Dan yang kedua, kalau engkau punya status berdosa berarti engkau berada di wilayah kekuasaan iblis dan kerajaan gelap. Kembali lagi, dan iblis dan kerajaan gelap tidak bisa dikalahkan dengan agama. Ya, tadi ya. Iblis dan kerajaan gelap itu hanya bisa dikalahkan oleh darah Yesus, nyawa Yesus yang diserahkan, dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Amin. Kalau kita bisa selamat oleh karena perbuatan baik kita, Yesus tidak perlu turun ke dunia. Ya. Wow, saudara. Bahkan kadang-kadang iblis menggunakan hukum Taurat, saudara, untuk menuduh kita. Amin. Ya. Tapi puji Tuhan, hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus ketika dia terpaku di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Ya. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi dosa artinya apa? Status. Siapapun punya status berdosa. Yang kedua tadi apa artinya? Sadar atau tidak sadar, orang yang hidup di dalam dosa ada di bawah kuasa iblis dan kerajaan gelapnya. Arti dosa yang ketiga, yuk baca lagi. Ayat yang ketiga A ya, yang ketiga A. Oh haleluya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Oke, stop sampai situ. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Stop sampai di situ. Arti dosa yang ketiga adalah kecenderungan manusia untuk selalu memuaskan keinginan daging. Amin. Ada keinginan roh, ada pimpinan roh R besar, ada tuntunan roh, tapi ada keinginan daging. Arti dosa yang ketiga adalah kecenderungan manusia, karakter manusia yang berdosa tadi selalu ingin memuaskan keinginan daging. Betul saudara? Coba anak-anak kita yang masih remaja disuruh milih baca firman atau nonton TV, pilih mana dia? Iya saudara. Ini om ini mau ke gereja, hari Minggu ini kan, om ini mau ke gereja, tapi om ini mau keluar kota piknik. Kamu ikut mana? Om ini atau om ini? Pilih yang mana? Iya saudara. Ya, itu sudah karakter, ya, karakter bahwa manusia itu berdosa. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya ayat 3b. Yuk 3b ya. Ayo baca 1, 2, 3. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Arti dosa yang keempat adalah hidup di bawah murka Allah. Karena memang Allah nggak bisa didekati dengan dosa. Allah itu suci dan kudus. Ya. Dia tidak bisa didekati dengan dosa, bahkan dia membenci dosa dan menghukum dosa. Wow, saudara. Itu adalah 4 arti daripada dosa itu. Itulah sebabnya manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri. Lihat, ya, surga yang suci. Ini di sini ya. Surga yang kudus dan suci, tempat Allah itu bertahta. Manusia di sini berdosa, betul? Sangat manusia dengan perbuatannya sendiri kita mencapai surga dan masuk surga. Manusia yang berdosa tadi bisa nggak dengan perbuatannya sendiri masuk surga dan memenuhi syarat untuk ke surga? Nggak bisa. Yang bisa adalah yang dari surga turun ke dunia, amin, ya, melakukan karya keselamatan itu, dan barang siapa yang percaya kepadanya dibawa naik ke surga. Itulah kita semua. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Wow, puji Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan luar biasa. Oke, ya. Itulah sebabnya apa tadi? Manusia tidak mungkin berusaha sendiri masuk surga. Ya, coba baca ayat 4 dan 5 deh. Terusin ayat 4 dan 5 tadi ya. Ayat 4 dan 5. Tadi kan 1 sampai 3 ya. Ayat 4 dan 5, tolong. Ya. Yuk, baca 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Terus ayat 5.
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan oleh perbuatan baikmu, bukan oleh perbuatan kebenaranmu, bukan oleh ketaatanmu, bukan oleh kesetiaanmu, tapi oleh kasih karunia-Nya. Ingat, orang Kristen itu berbuat baik. Perbuatan baik orang Kristen bukan supaya diselamatkan. Perbuatan baik orang Kristen termasuk ketaatan, kesetiaan, ya, bukan untuk diselamatkan, tapi perbuatan baik, kesetiaan dan ketaatan justru buah dari keselamatan yang sudah diterima. Amin. Ya, buah dari keselamatan yang sudah diterima. Ya, ketika kita terima Yesus, kita pasti diselamatkan. Kita pasti dikuduskan, nama kita tercatat dalam kerajaan surga. Perbuatan baik kita adalah perilaku kita setiap hari, karakter kita yang mungkin masih bisa jatuh bangun, tapi itu tidak mempengaruhi. Ya, karena semakin kita memahami kasih karunia-Nya, semakin perilaku kita akan semakin baik. Semakin kita bertumbuh di dalam Kristus, pengenalan akan Kristus, kasih karunia Allah itu semakin perilaku kita akan ngikutin, ya, dan bersama Roh Kudus menolong kita. Amin, saudara. Oh, puji Tuhan, ya. Jadi yang pertama, saudara. Ya, yang pertama adalah sukacita di dalam Tuhan. Itu kita miliki karena kita tahu. Ya, kita tahu, kita ngerti. Kalau kita tahu dan kita ngerti, kita akan bisa menghidupi. Ya, saudara. Ya, kita tahu, kita ngerti, kita akan bisa menghidupi. Karena kita tahu bahwa kita sudah ditebus dari dosa. Kita sudah dilepaskan dari kuasa iblis. Kuasa iblis tidak lagi bisa mendakwa kita. Kuasa iblis tidak bisa lagi menipu kita. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh-roh apapun yang ada dalam dunia ini. Amin. Itu yang pertama. Kenapa sukacita Allah kita boleh miliki, ya, di dalam hidup ini, ya. Itu yang pertama. Ada 3. Tepuk tangan dulu yang pertama. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang kedua, saudara, kenapa kita mengalami atau memiliki sukacita Allah itu? Ya, yang melampaui, wah, luar biasa lah. Ya. Yang tadi itu, ya, sukacita dari Allah, bukan sukacita dunia, bukan sukacita dari dunia, bukan sukacita manusia, tapi sukacita di dalam Tuhan. Sukacita yang berasal dari surga dan sumbernya adalah Yesus Kristus, ya. Nah, yang kedua, saudara, kenapa kita memiliki sukacita yang dari Allah itu luar biasa? Perhatikan, ini pasti juga sudah dimengerti, cuman lebih mendalam kita belajar. Karena di dalam Yesus kita sudah diciptakan baru melalui kelahiran baru. Saya ulangi lagi, ya. Pasti sudah pernah dengar ini, pasti ngerti lah ini. Cuman kita mau mendalam, artinya itu apa, saudara? Saya ulangi lagi, yang kedua, kita bisa mengalami sukacita dari Tuhan itu, ya, dalam hidup kita, karena kita tahu kita sudah diciptakan baru melalui kelahiran baru. Ya. Tapi pertanyaannya, saudara, apa sih lahir baru itu? Apa yang terjadi ketika Anda lahir baru? Apa yang kamu alami? Ya, dan sebetulnya apa yang kau lakukan setelah lahir baru? Saya kadang-kadang kalau melayani orang, saudara, melayani jiwa gitu, ya. Yang pertama saya tanya dulu, Bapak Ibu kalau hari ini dipanggil Tuhan, kira-kira Bapak Ibu kemana? Ke surga atau ke neraka? Cuma ada 2 pilihan. Kalau jawabannya begini, ya Pak Bambang, namanya manusia sih pengennya ke surga, Pak. Tapi ya kita kan ya berusaha lah, Pak, ya. Jadi ya kita sih nggak tahu, Pak, tapi memang kepengennya ke surga gitu. Ya kita berusaha untuk itu, Pak. Yang kita bisa lakukan kan cuma usaha. Kalau orangnya jawabnya begitu, pasti dia belum lahir baru. Pasti belum lahir baru. Tapi kalau jawabannya sudah gimana? Surga atau neraka? Pak Bambang, saya pasti masuk surga.
Jangan percaya dulu, saudara. Jangan percaya dulu. Ya, saya pasti masuk surga. Saya tanya lagi, kenapa bisa berkata demikian? Nah, ya itu kan kata ini loh Pak, kata khotbahnya pendeta. Nah itu masih belum itu saudara. Saya pernah dengar itu katanya khotbahnya pendeta, kalau kita percaya Yesus kita pasti masuk surga gitu Pak. Itu aja sih yang saya tahu. Saya ya itu pernah dengar dari Pak khotbahnya pendeta. Oh itu. Kalau itu belum saudara. Saya pasti masuk surga. Kalau itu terjadi, tanya yang ketiga. Ya. Kapan itu terjadi? Nah, karena yang namanya kelahiran baru itu satu peristiwa. Entah itu di KKR, entah itu di persekutuan, entah itu di dalam sharing kerohanian, saudara. Ya, dia akan bisa menjawab. Kalau dia sudah lahir baru, dia akan menjawab, waduh Pak Bambang, saya waktu itu ikut KKR Pak. Diajak teman Pak. Wah, di mana? Di Surabaya Pak. Ya kan? Saya sebetulnya agak males karena ada acara, tapi saya karena teman baik saya ikut. Waktu saya dengar khotbahnya Pak, tiba-tiba pendeta bilang maju ke depan, barang siapa ingin hidup baru. Wah, tiba-tiba sekedorong lari ke depan Pak. Nah, ketika dia bisa cerita tentang peristiwa itu, ya saudara, itu sudah kemungkinan besar dia sudah lahir baru. Sama dengan saya, saudara, saya lahir baru itu umur 34 tahun. Sudah anak 3. Lahir baru 1 September tahun 1983 jam 9 pagi di Jalan Nias nomor 11 Surabaya, dilayani oleh pendeta Pontius Takaliwang. Saya masih ingat saudara, karena itu peristiwa yang sangat berkesan dalam hidup saya, yang merubah hidup saya. 1 September 83 umur 34 tahun di Jalan Nias nomor 11 Surabaya, dilayani oleh pendeta Dr. Pontius Takaliwang. Ya, istri saya rajin ke gereja, saudara, tapi belum juga lahir baru. Kapan dia lahir baru? 6 bulan kemudian istri saya juga dilayani dan mengalami kelahiran baru. Nah, kalau dia sudah menjawab itu, ya, peristiwanya dia ceritakan, kemudian ditanya yang terakhir. Nah, sekarang apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda lakukan? Nah, pasti dia akan menjawab, wah Pak Bambang, saya sekarang itu benar-benar bisa menikmati firman. Saya itu benar-benar bisa menikmati doa, pujian, dan penyembahan. Itu satu hal yang saya butuhkan dalam kehidupan saya. Ya, dan saya sebagai anak Tuhan yang sudah dikasih dan berkenan, saya percaya hidup saya di dunia adalah untuk melayani Tuhan. Kalau itu sudah terjadi begitu, dia sudah mengalami kelahiran baru. Tapi kalau belum, saudara, apalagi yang jawabannya yang pertama tadi, ya, itu harus perlu dilayani. Ya, kenapa? Karena Yesus berkata, ya, Yohanes 3 ayat 3, 5 dan ayat 7, ya. Yesus berkata apa? Saya kasih tahu Nikodemus. Yesus ngomong sama Nikodemus. Saudara tahu Nikodemus itu pemimpin agama Yahudi. Pasti kalau dia pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat, umurnya pasti sudah lebih dari 70 tahun. Pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat. Dia malam-malam datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus sendirian, ya. Takut dilihat ahli-ahli Taurat yang lain yang ingin membunuh Yesus. Dia datang sendirian dan dia berkata, Yesus, aku percaya engkau pasti diutus oleh Allah. Karena mujizatmu itu luar biasa sekali aku lihat. Ya, karena begitu kan? Tapi tahu nggak Yesus jawab apa? Nikodemus tak kasih tahu ya. Kalau orang tidak lahir baru, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Ayat 5, Yesus ngomong lagi, tak kasih tahu lagi ya, kalau orang tidak lahir baru, ya, melalui Roh Kudus dan firman Allah, dia tidak bisa masuk kerajaan Allah. Wow. Dan yang terakhir dia berkata, dan aku mau berkata kepadamu, sesungguhnya engkau harus dilahirkan kembali. Wow, saudara, bayangin. Ini umur 70 tahun, ahli Taurat yang baik, yang menghormati Yesus. Tapi Yesus berkata, Nikodemus, orang yang masih pakai orang. Kalau orang tidak lahir baru, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Ayat 3 ya. Ayat 5, masih pakai orang. Nikodemus tak kasih tahu, kalau orang tidak lahir baru, dia tidak bisa masuk kerajaan Allah. Ya.
Ayat 7 dan ayat 8, ayat 7 atau ayat 8 berkata, dan jangan heran, aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nikodemus pasti jadi murid Yesus. Kenapa? Karena pada kematian Yesus di kayu salib, Nikodemuslah yang menurunkan mayat Yesus dan yang menguburkannya bersama Yusuf dari Arimatea. Ada dua orang, ya, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Ayatnya berkata, dan Nikodemus orang yang pada waktu malam itu datang kepada Yesus. Wow, saudara, ya. Jadi yang kedua, saudara, kita diciptakan apa tadi? Baru melalui kelahiran baru, ya. Ya. Oke. Yohanes 1 ayat 12-13 coba baca. Ini ayat yang sudah terbiasa, ya. Coba baca yuk. 1, 2, 3. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam ayat namanya. 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Oke, titik, ya. Nah, saudara tahu penjelasan ini tentang lahir baru tadi, ya, menjadi ciptaan baru. Tapi kalau ditanya, apa sih maksudnya lahir baru itu? Apa yang terjadi ketika lahir baru itu? Tahu nggak kamu artinya kalau engkau lahir baru itu, ketika Allah berkata lahir baru itu apa artinya? Ya. Yang pertama, kita barusan baca ayatnya. Ya. Arti daripada lahir baru adalah, yang pertama adalah, jangan kaget, di mata Allah, sebagai orang percaya, engkau sudah dilahirkan baru melalui lahir dari Allah. Wow, pernah nggak mikir saudara? Ya, coba baca sekali lagi deh. Ya, Yohanes 1 ayat 12-13. Baca sekali lagi. Ya, ya. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terus 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, saudara. Ketika saudara mengalami kelahiran baru, percaya nggak saudara bahwa di mata Allah kita bukan lagi keturunan Adam yang berdosa. Ya, kita disebut lahir dari Allah. Kita memiliki status sebagai anak Allah dan lahir dari Allah. Wow, saudara. Ya, kita bukan lahir dari darah dan daging tadi. Bukan lahir juga dari keinginan seorang laki-laki. Engkau anak Allah, diberi kuasa, bahkan diberi kuasa sebagai anak Allah dan lahir dari Allah. Arti lahir baru adalah di dalam Yesus. Aku dilahirkan baru, sebagai ciptaan baru. Aku lahir dari Allah. Tapi ada 3, saudara, bukan cuma 1. Ya, lagi sekarang, satunya lagi, ya. Ya. 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Yuk kita baca, ya. Yang pertama tadi lahir dari Allah, ya. 1 Petrus 1 ayat 23. Yuk baca 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yang kedua, aku lahir baru dan diciptakan baru. Selain aku lahir dari Allah, yang kedua aku lahir oleh firman Allah. Wow, saudara. Engkau lahir dari Allah sebagai anak Allah, dan engkau lahir dari apa? Oleh firman Allah. Wow, saudara. Ya, itu luar biasa. Itu pernah nggak kita pahami? Kalau kita pahami, kita mengerti, doa kita akan mensyukuri luar biasa, saudara. Tapi yang terakhir, ya, yang terakhir, kita baca Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Semakin kita mengerti, semakin kita mengimani, dan semakin kita bisa menghidupi. Amin, saudara. Ya, ingat bahwa iman kita di dalam Kristus adalah iman yang mengalahkan dunia. Yuk, baca 1, 2, 3. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita
bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Aku dilahirkan kembali, diciptakan kembali, baru ya, oleh permandian dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan, kita lahir dari Allah, oke? Kita lahir oleh firman Allah, dan kita lahir baru dan diperbarui oleh karya Roh Kudus. Bukankah itu sama dengan manusia Yesus? Yesus lahir dari Allah, dia bukan lahir dari hubungan manusia. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus melayani di dunia ini selalu bersama-sama dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Ya, ya. Bukankah itu status kita, keberadaan kita sama dengan manusia Yesus? Itu sebabnya Yesus selain disebut sebagai anak tunggal Allah. Ya, kita tahu ya, Yesus adalah anak tunggal Allah. Tapi Yesus juga disebut sebagai anak sulung. Kenapa Yesus disebut sebagai anak sulung Allah? Karena kita yang percaya Yesus, kita semua juga menjadi anak Allah. Seperti Allah memandang Yesus, dia memandang kita. Seperti Allah mengasihi Yesus, dia mengasihi kita. Seperti Allah berkenan kepada Yesus, dia berkenan kepada kita. Wow, luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, ya. Dan sekarang ketika kita diperbarui, saudara, apa yang terjadi sih? Ketika kita diperbarui, apa yang terjadi? Coba baca Yeskiel 36. Ya, 36 ayat 26 sampai 27, ya. Luar biasa. Jadi kita betul-betul ngerti artinya lahir baru itu apa. Menjadi ciptaan baru itu kita seperti apa. Sehingga kita bisa ngerti dan hidup di dalamnya, saudara. Amin. Amin, ya. Oke, yang berikutnya apa tadi? Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Yuk kita baca. Ketika kita menjadi ciptaan baru itu apa sih yang terjadi? Ya, yuk. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wow, luar biasa. Terus berikutnya 27. Rohku akan kubiarkan di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, perhatikan saudara, ketika kita perhatikan ya, ketika lahir baru, kita itu menjadi ciptaan baru sebagai manusia baru. Artinya kalau kita lahir baru, menjadi ciptaan baru, artinya kita bukan lagi manusia lama. Amin. Manusia lama kita sudah mati. Kita adalah manusia baru, ciptaan baru, manusia jenis baru yang berbeda dengan manusia lamaku dan juga berbeda dengan manusia-manusia lain di luar Yesus. Karena di dalam Yesus, aku adalah anak Allah, lahir dari Allah, lahir oleh firman, dan lahir baru dan diperbarui oleh karya Roh Kudus. Yesus tinggal di dalamku. Amin. Aku tidak sama lagi dengan manusiaku yang lama, yang sudah mati. Aku juga tidak sama lagi dengan manusia di luar Yesus. Aku manusia baru, ciptaan baru. Dan namaku ada terdaftar di surga. Makanya jangan heran ketika murid diutus Yesus, 70 orang berdua melayani. Disuruh praktek. Ya masuk kampung, masuk kota, dua-dua melayani. Tak kasih kuasa, ya kan? Wah, mereka melayani sudah luar biasa. Habis itu mereka pulang lapor sama Yesus dengan sukacita. Yesus luar biasa sekali. Kenapa? Setan-setan takluk, kami usir. Orang-orang sakit kita sembuhkan. Luar biasa. Yesus berkata apa? Janganlah kamu bersukacita karena itu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di kerajaan surga. Amin. Karena engkau anak Bapa dari surga. Engkau bukan warga dunia yang sedang berjuang untuk mudah-mudahan masuk surga. Engkau adalah warga surga yang sedang ada di dunia untuk tugas surgawi, menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini.
Entahkah engkau jadi pendeta, entahkah engkau jadi pedagang, entahkah engkau jadi karyawan, entahkah engkau menjadi apapun. Hidupmu tujuan utama adalah untuk menjadi saksi Kristus. Dan kalau itu terjadi, kerajaan surga yang akan memelihara hidupmu. Ya, dia akan memeliharamu, melindungimu, menyertaimu, memberkatimu untuk menjadi berkat. Dan kerajaan surga tidak pernah bisa bangkrut. Kerajaan surga tidak akan pernah bisa resesi. Amin? Amin. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Nah, yang ketiga, saudara. Oh, puji Tuhan. Jadi yang pertama apa? Kita memiliki sukacita di dalam Tuhan karena yang pertama kita sudah dilepaskan, dibebaskan dari dosa dan tipu daya iblis. Dan yang kedua, karena kita sudah diciptakan baru. Yang terakhir, saudara, kita bersukacita karena Kristus. Ya, sukacita karena Tuhan. Ya, karena kita memiliki dua kehidupan. Nah, ini indah, saudara. Di dalam kita ada dua kehidupan. Yuk kita baca dulu ayatnya. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Galatia 2 ayat 19 sampai 20 kita baca bersama-sama. Ya. Oke, 1 2 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Terus, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. haleluya. Amin. Ya, Paulus berkata, hidupku bukan lagi sendiri, tapi ada Yesus yang hidup di dalam aku. Artinya apa, saudara? Artinya sadarkah kita, ya, bahwa di dalam anugerah Tuhan, di dalam hidup kita itu ada dua kehidupan, yaitu kehidupan kita sendiri, amin, ya, dan juga kehidupan Kristus yang ada di dalam kita. Jadi Yesus tidak cuma menyelamatkan kita, mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya, mati dan bangkit ke surga, tapi Yesus juga mau tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus. Ya, jadi sekali lagi di dalam hidup kita ada dua kehidupan, kehidupan kita dan kehidupan Yesus. Kehidupan kita ada di dalam jiwa kita. Ingat, kalau berbicara jiwa, pikiran, perasaan dan kemauan atau tujuan. Tapi kehidupan Yesus ada tinggal di dalam roh kita yang sudah diperbarui. Ingat, ketika kita lahir baru, ya, kita menerima roh yang sudah diperbarui. Amin. Ya, sudah lahir baru, saudara. Ya. Kalau orang yang belum lahir baru, yang berkuasa adalah jiwanya, pikirannya, perasaannya, dan tujuannya. Dan itu selalu melihat kenyataan di dunia ini. Selalu fokusnya melihat kenyataan. Ya, hidupnya dipengaruhi oleh kenyataan di dunia ini. Apakah itu pikirannya, ataukah perasaannya, ataukah tujuannya, ya. Tetapi orang-orang yang sudah lahir baru, ya, selain hidupnya diperbarui, tapi ada kehidupan Kristus, ya. Ada pikiran Kristus, ada kasih Kristus, dan ada tujuan Kristus. Orang yang lahir baru dia tahu, pikirannya masih berjalan, masih, ya. Perasaannya masih berjalan, hatinya masih, tujuannya masih berjalan, masih. Tapi orang yang sudah lahir baru, dia akan berkata, di dalam Yesus aku tahu, sebagai orang yang lahir baru, pikiran Yesus memimpin pikiranku. Amin. Pikiran Yesus menuntun dan memimpin pikiranku. Kasih Yesus memenuhi perasaanku. Amin. Amin. Dan tujuan Yesus menjadi tujuan dalam hidupku. Wah, saudara, ini yang terjadi, saudara. Ya. Kalau kita menyadari itu semua, doa kita pun berubah, saudara. Doa kita berubah, nggak lagi kayak orang-orang dunia, saudara. Ya, ya. Kita punya dua kehidupan, gitu. Kita tidak pernah sendiri. Saudara tidak akan pernah sendiri. Saudara akan selalu bersama Yesus di dalam kita melalui Roh Kudus. Selain kita diperbaharui, indah sekali ya, selain kita diperbaharui, kita diberikan roh yang baru tadi itu, ya, kita diberikan hati yang baru, tahu ya tadi, kita diberikan
hati yang taat dijauhkan dari hati yang keras. Bahkan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita bisa mampu hidup sesuai dengan kehendaknya. Tapi Roh Kudus selalu menyertai kita, Yesus selalu menyertai kita. Ya. Kalau kita tahu itu, wah itu luar biasa. Tuhan, aku mengucap syukur. Aku hidup di dunia ini tidak pernah sendiri. Aku menghadapi apapun di dunia ini, tantangan apapun, situasi apapun di dunia ini, aku bersamamu. Amin. Pikiranmu menuntun pikiranku. Kasihmu memenuhi hatiku, perasaanku. Amin. Dan tujuanmu yang pasti terbaik, tujuanmu yang tidak pernah salah, tujuanmu yang pasti terindah menjadi tujuanku. Dan aku percaya engkau pasti akan menggenapinya dalam hidupku. Amin, saudara. Ya, kalau orang seperti ini, waduh, luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Ya, jadi kita mengalami sukacita Tuhan karena 3 tadi. Karena kita sudah ditebus, karena yang kedua kita sudah mengalami kelahiran baru, dan yang ketiga kita tahu bahwa kita memiliki 2 kehidupan dalam hidup kita. Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Amin. Saya akan tutup. Kira-kira prakteknya gimana ya? Prakteknya gimana ya? Ya, prakteknya harus sesuai firman, saudara. Doanya juga harus sesuai firman. Saya mau tanya, kalau saudara sakit doanya gimana? Bapa di surga, oh aku sakit Tuhan, berikan kesembuhan, ya kan? Tuhan, Engkau sumber kesembuhan, berikan aku kesembuhan Tuhan. Aku sakit Tuhan. Saya mau kasih tahu, itu doa orang dunia. Iya, saudara. Kenyataannya kan saya sakit, Pak Bambang. Iya, kenyataannya. Kenyataannya kan saya butuh kesembuhan dari Tuhan sebagai anak Tuhan. Ya, kenyataannya. Tapi firman-Nya bilang apa? Kita tidak hidup dari kenyataan, kita hidup dari firman. Ya. Firman Tuhan berkata sakit penyakit sudah ditanggung oleh Yesus, dan Yesus memberikan kesembuhan. Jadi doamu bukan, ya Tuhan aku sakit, aku minta disembuhkan. Enggak. Doanya adalah, Tuhan, aku adalah di dalam Yesus, aku adalah orang sehat yang sedang melawan sakit penyakit. Amin. Aku bukan orang yang sedang sakit, Tuhan, yang membutuhkan kesembuhan. Enggak. Aku adalah orang sehat di dalam Yesus. Firman-Mu berkata, sakit penyakit sudah Kau tanggung dan Kau berikan kepadaku kesembuhan. Aku adalah orang sehat di dalam Yesus dan aku sedang melawan sakit penyakit. Dan di dalam Yesus aku punya kuasa untuk melawan sakit penyakit itu. Aku perintahkan, hai engkau sakit penyakit, ya, pergi daripadaku. Boleh tetap berobat? Boleh. Ke dokter? Boleh, nggak apa-apa. Periksa? Nggak apa-apa. Disuntik? Nggak apa-apa. Opname? Nggak apa-apa. Tapi imannya tetap harus seperti tadi. Amin, saudara? Ya. Karena kalau ini kenyataan, ini firman, saudara mau ikut kenyataan atau firman? Saudara mesti beriman kepada firman untuk menghadapi kenyataan. Saya ini umur 75 mau 76. Setiap hari saya olahraga, saudara. Dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, ya, olahraga. Ya, apalagi anak saya 6 cucu 12, saudara. Anak 6 cucu 12, anak itu laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Cucu 12, ya mungkin masih nambah lagi cucunya, saudara. Tapi indahnya semua anak menantu cucu saya melayani Tuhan semua. Semuanya melayani Tuhan. Ada yang jadi pendeta full time, ada yang jadi pendeta part time, saudara. Ada yang jadi penginjil, tapi semuanya melayani Tuhan di gereja yang sama bersama-sama saya, saudara. Ya. Tapi saya kalau olahraga, saudara, ringan, senam ringan itu, apakah saya olahraga untuk sehat? Enggak. Jadi kalau saya olahraga pagi-pagi lari gitu, saudara, tetangga-tetangga, Pak Bambang olahraga ya? Iya Pak. Untuk sehat ya? Enggak, kaget ya, saudara. Loh, Pak sini dulu Pak, sini dulu. Ya kenapa? Loh Bapak olahraga tadi, setiap hari kan saya lihat Bapak olahraga, ya. Untuk sehat? Enggak. Loh enggak. Loh Bapak olahraga untuk apa? Saya olahraga untuk mensyukuri kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita cuma olahraga senam-senam begini, ya, lewat senam-senam kita merasa bahwa kita bisa sehat dengan senam kita. Siapa kita, saudara? Tubuh kita ini rumit, tahu nggak ya? Tubuh kita itu rumit, masa kita hanya begini-begini saja bisa menjaga kesehatan? Kesehatan itu berasal dari itu Tuhan. Nah, jadi Bapak olahraga untuk apa? Saya olahraga untuk mensyukuri kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Karena kesehatanmu ada di dalam Yesus.
Amin. Ibu-ibu kalau ke pasar, praktek saudara, praktek sesuai firman, berubah saudara. Siapa kita, status tanya tadi. Begitu masuk, saya kadang-kadang juga menegur istri saya, saudara. Ke pasar, papa tunggu di mobil ya, saya tunggu. Istri kalau ke pasar kan lama, saudara. Saya tunggu di mobil, ya udahlah, namanya suami harus sabar, saudara. Ya, buah roh kesabaran. Amin. Tapi begitu datang, istri saya sudah bawa keranjang, isinya penuh, saudara. Bisa belanja. Tapi begitu masuk mobil, waduh ampun deh Pak, harga kok naik semua itu loh. Ya minggu kemarin tuh yang namanya telur tuh 1 kilo sekian, sekarang sekian. Udang itu loh, saya baru 2 minggu yang lalu, sekarang udah sekian. Itu kalau begini namanya itu, gimana sih pemerintah itu? Wah mulai nyalahkan pemerintah. Wah. Nasib kita itu gimana? Kalau begini terus kan hidup semakin sulit dan susah, ya toh. Kita kan jadi susah toh. Kalau pengeluaran kan akan semakin meledak luar biasa. Sambil bawa nih saudara, ngomel-ngomel di mobil. Saya bilang sama istri, Ma, saya mau tanya, biar harganya mahal atau murah, biar harganya naik atau turun, bersyukurlah karena kita tetap bisa membelinya. Karena sumber berkat kita bukan dari dunia, tapi dari surga. Bisa beli nggak? Tadi beli apa tuh? Ini. Bisa beli? Bisa. Ya kenapa nggak bersyukur? Loh, tapi kenyataannya boleh kamu ngomong kenyataan tapi jangan titik. Ya kan? Pak, ternyata harga udang naik, harga telur naik ya. Ini naik jadi sekian, ini sekian. Tapi aku bersyukur. Nah, gitu saudara. Ya, walaupun naik, tapi kita tetap bisa beli. Gitu. Ini enggak saudara. Ya, sampai di dapur pun masih sambil masak sambil. Ini loh segini loh, udang 2 kilo itu cuma segini. Ya, ini harganya sekarang sekian. Ya ampun, nanti dimakan juga nggak bisa nikmat saudara. Wah, puji Tuhan. Oke, ya saudara, itu praktek. Mulai praktek lewat doa. Pernah nggak sudah berdoa, Bapa di surga aku mengucap syukur karena di dalam Yesus aku punya sukacita yang dari Tuhan. Aku sudah dilepaskan dari dosa, ya kan? Ya, aku dibebaskan dari dosa. Aku bukan lagi orang berdosa. Aku adalah orang yang benar karena kebenaran Yesus. Ya, aku diciptakan baru, aku sebagai manusia ciptaan baru, aku manusia jenis baru. Aku tidak sama lagi dengan manusia di dunia karena aku diperbarui, memiliki roh yang baru, hati yang baru. Ya tadi ya, semua yang kita jelasin mulai diperkatakan, saudara. Mulai diperkatakan. Jangan mulai memperkatakan sama lagi dengan orang dunia. Karena kalau kita lakukan itu, kita tidak akan mengalami firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus kita imani. Lewat kita imani, kita percaya dan kita lakukan. Mulai dari apa? Mulai dari doa kita. Mulai dari perkataan kita. Kayak saya naik mobil sendiri, ya ke sini. Saya berkata, Tuhan, aku tidak pernah sendiri. Aku bersama Roh Kudus. Ya, ketika aku melayani nanti, aku adalah pelayan Tuhan dan aku percaya aku juga tidak sendiri. Aku bersama Roh Kudus. Roh Kudus akan menolongku. Amin, saudara. Wah, nanti habis pulang dari gereja untuk makan siang, istriku lagi pelayanan di gereja lain. Pasti Tuhan akan memberkati aku juga untuk aku bisa makan siang di tempat yang baik dan tempat yang enak. Ya kan, saudara? Saya selalu bersyukur, saudara. Dan saya akan tutup, ini kesaksian hidup saya. Kesaksian hidup saya akan tutup bahwa saya waktu dipanggil Tuhan tuh anak saya 6, masih kecil-kecil. Yang paling kecil kelas 4 SD, kelas 5 SD, saudara. Saya dipanggil Tuhan suruh keluar dari pekerjaan. Ya, setelah seluruh keluar dari pekerjaan, terus Tuhan bilang, Bang, ya Tuhan, kira-kira begitu ya. Bang, ya Tuhan, dapat pesangon dari kantor, dapat Tuhan. Tolong yang 90% taruh untuk pelayanan. Anak 6 masih kecil-kecil. 90% pesangon ini taruh untuk pelayanan. Kamu mulai masuk di pelayanan, ya, beli alat musik, beli kursi, beli sound system untuk mulai melayani. Tinggal 10%, saudara. 10% itu kalau untuk hidup mungkin 4 bulan habis, saudara, dengan anak-anak itu. Tapi sampai sekarang herannya, saya nggak pernah pegang uang gereja, saudara. Sampai sekarang ini 25 tahun saya melayani, saya nggak pernah pegang uang gereja. Amin. Saya hanya dapat uang dari gereja itu hanya uang untuk perpuluhan, untuk persembahan, dan untuk transport. Sampai sekarang. Untuk bayar perpuluhan, persembahan, dan transport, saudara. Saya nggak pernah dapat uang apapun, saudara. Nggak punya pensiunan, ya, nggak punya bisnis, saudara.
Tapi yang heran, sampai sekarang saya tidak pernah kekurangan. Kalau orang kepengen ke Yerusalem sekali aja pengen, saya 28 kali, saudara. Anak saya, Pendeta Bayu, 26 kali, saya 28 kali, istri saya 5 kali. Dan berkat-berkat yang luar biasa saya terima, dipelihara Tuhan, luar biasa, enggak pernah kekurangan. Bahkan saya heran, sampai anak saya 6 ini sudah kerja semua, sudah hidup sih. Saya sampai sekarang enggak pernah minta sama anak saya. Saya dan istri itu sampai sekarang enggak pernah minta sama anak saya yang 6 itu. Karena saya dipelihara Tuhan dan luar biasa, dia itu setia. Kalau kita taat kepadanya, dia setia. Allah yang di dalam kita lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Dan kalau engkau dipelihara oleh kerajaan surga, ya bersyukurlah karena memang kita warga kerajaan surga. Biar ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Oh, haleluya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu terbatas berbicara, tapi kami percaya Tuhan tidak terbatas. Tuhan ada di dalam kami, menyertai kami, menuntun kami, memberkati kami, dan menggenapi rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bukan warga dunia yang sedang berjuang menuju surga. Kami warga surga, anak-anak Bapa yang dikasihi. Nama kami tercatat di surga. Dan kami ada di dalam dunia untuk misi surgawi. Sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai apapun kami. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai pegawai, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sebagai karyawan, sebagai apapun hidup kami. Kami hidup untuk menyaksikan kasih Kristus. Dan kami tidak perlu takut dalam kehidupan ini karena kami dipelihara oleh kerajaan surga. Kami dilindungi oleh kerajaan surga. Kami dijauhkan dari malapetaka, bencana, sakit, penyakit, musibah, niat-niat orang jahat, bahkan tipu muslihat iblis yang merusak. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Saya kembalikan. Shalom, berikut adalah warta sepekan GKRI Diaspora Kopilas. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pelayan ibadah hari ini. Berakar dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kebaikan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekeluargaan, tetap komitmen dalam panggilan, kreatif dalam pelayanan, semuanya hanya karena Tuhan. Selamat bergabung bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di GKRI Diaspora Kopilas. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari rindu melayani bersama kami, silakan menghubungi komisi-komisi yang ada atau langsung menghubungi Gembala Sidang. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu yang lalu. Dengan umur panjang akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikut nama-nama jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Jika ada nama-nama yang belum tercatat, mohon menghubungi sekretariat gereja. Ibadah sore GKRI Diaspora Kopilas diadakan jam 5 sore di Hope Coffee Joglo. Mari hadir dalam ibadah syukur setiap Jumat jam 12 siang di Hope Coffee Joglo dan logo signage Teluk Naga. Ibadah Komisi Perempuan Deborah diadakan hari Sabtu 16 November 2024 jam 10 pagi di Kapel Alfa. Dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam iman. Ibadah Yud Habakuk diadakan setiap jam 6 sore di Hope Coffee Joglo.
Panitia Rumah Bersama menyampaikan terima kasih untuk semua donasi dan dana talangan pembelian ruko nomor 40. Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Berakar dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kebaikan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekeluargaan, tetap komitmen dalam panggilan, kreatif dalam pelayanan, semuanya hanya karena Tuhan. KKRI Diaspora Kopilas memulihkan jiwa-jiwa bagi Kristus, tetap semangat tumbuh bersama hingga di dalam kasih senantiasa. Mari dukung program D20K GKRI Diaspora Kopilas, donasi Rp20.000 per orang per bulan. Iman berbuah dalam kebaikan, semuanya untuk kemuliaan. Berikut nama-nama yang telah mengikuti program D20K bulan Oktober 2024. Dalam panggilan, kreatif dalam pelayanan, semuanya hanya karena Tuhan. Dapatkan kalender 2025 edisi khusus berisi kalender Masehi, Ibrani, dan Hijriah, dilengkapi dengan fase-fase bulan yang akan sangat membantu bagi para pelaut dan petani. Kalender juga berisi hari-hari libur nasional, hari-hari raya gerejawi, dan hari-hari raya Ibrani yang tercantum dalam Alkitab. Kalender meja berukuran kecil sangat cocok untuk ditempatkan di meja kantor atau rumah. Setiap halaman berisi kata-kata motivasi untuk menyemangati hari-hari kita. Foto-foto menampilkan tempat-tempat penting dalam Alkitab. Yang kedua, kalender dinding. Kalender dinding berukuran sedang menampilkan foto-foto kerajaan-kerajaan besar yang ada dalam Alkitab. Yang ketiga, kalender ukuran jumbo atau kalender edisi eksklusif. Kalender jumbo berukuran besar menampilkan foto-foto tempat-tempat penting dalam Alkitab, disertai kutipan ayat-ayat Alkitab yang memotivasi hari-hari kita. Kalender ini merupakan edisi eksklusif di mana setiap halaman dilaminating doff sehingga menambah elegan tampilannya. Yang keempat, kalender custom. Kalender custom dapat diisi dengan logo organisasi, gereja, atau usaha kita. Foto-foto kalender juga bisa diganti dengan foto-foto kegiatan atau foto-foto produk usaha kita. Silakan pesan sekarang juga dengan sistem pre-order. Pemesanan bisa juga melalui Shopee atau Tokopedia Daftar Shop. Persembahan minggu ini ditujukan untuk pengembangan. Demikianlah warta sepekan GKRI Diaspora Kopilas. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan warta, mengikuti warta. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Bambang yang telah melayani kita. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Baik, mari kita siapkan hati kita juga untuk memberi persembahan yang kedua yang diperlukan untuk pengembangan. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, firman Tuhan telah meneguhkan kami, mengingatkan kami Tuhan, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di dalam hidup kami. Dan hidup kami Tuhan senantiasa Tuhan memberikan buah, memperhatikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami akan memberi yang terbaik khususnya dalam ibadah, dalam pengumpulan dana pengembangan. Terima kasih kalau kesempatan ini Engkau mengizinkan kami gereja Diaspora Kopilas saat ini, khususnya Kapel Alfa Tuhan dalam pengadaan gedung, khususnya Ruko 40, kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami tiba pada saat ini dalam pembayaran tahap keempat. Kami percaya Engkau yang punya segalanya Tuhan. Engkau yang memampukan setiap kami gereja Tuhan di tempat ini. Memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, perpanjangan tangan-Mu ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu saat ini Tuhan.
dalam usaha dan pekerjaan mereka. Bapa, kami berdoa apapun yang mereka mengalami saat ini, gejala apapun yang mereka hadapi, goncangan apapun dalam usaha bisnis mereka, kami percaya mereka mengandalkan Tuhan, sebab Engkau telah menyediakan berkat yang melimpah atas kehidupan mereka, bahkan kehidupan kami bagi semua umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang saat ini yang sedang sakit di dalam rumah sakit. Yang berdoa untuk Ibu Kori, ibu daripada Ibu Pendeta, Ibu Gembala kami, Ibu Esther, yang saat ini sedang menjalani operasi Tuhan di SL Munik Teguh. Kami berdoa, kami bersahati sepikir Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, berikan kesembuhannya sempurna. Kami percaya bahwa Ibu Kori telah sembuh Tuhan. Engkau memberikan padanya kekuatan untuk melawan sakit penyakit. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengimani hal itu. Berkati kekuatan bagi Ibu Gembala yang menjaga dan juga mendampingi dalam rumah sakit. Begitu juga Pak Yosi, begitu juga jemaat-jemaat kami yang sakit Tuhan, yang dirawat bahkan yang ada di rumah. Adik kami Yosua juga Hasia, Bapak Siaan, Engkau memberkati juga, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Bahkan nama-nama jemaat kami yang masih belum kami sebut satu persatu nama mereka. Kami percaya tangan Tuhan memberkati mereka dan menyembuhkan mereka, memberikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segenap bangsa dan negara kami di dalam tangan kuasa-Mu. Pemerintahan yang ada senantiasa berjalan dengan baik Tuhan, agar mereka juga melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka melalui keadilan-Mu ya Bapa. Untuk kami berdoa untuk senantiasa Tuhan, untuk kedamaian dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia ini Tuhan. Bahkan kota kami, kota Jakarta, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan Tuhan, pemerintahan kota yang ada di dalam yang Kau memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih bagi setiap pergumulan jemaat yang belum kami doakan, khususnya yang berulang tahun saat ini. Engkau memberkati mereka dengan usia yang mereka jalani saat ini Tuhan, agar hidup mereka berkenanan di hadapan Tuhan, agar ada waktu-waktu yang mereka jalani Tuhan, mereka menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan segenap hidup kami dan kuasa-Mu pribadi lepas pribadi, hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih dan tetapkan melayani hari ini Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktunya kita memberikan persembahan yang kedua untuk pengembangan diri kita, naikkan pujian. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dia sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Dari awal lagi kita naikkan pujian ini. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku masukkan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik,
Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Terima kasih Bapak Ibu, persembahannya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini bersama kerja-kerja dari segala abad. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Dan biarlah ketika hambanya yang sederhana ini mengangkat tangan, biarlah tangan Tuhan sendiri yang mengangkat tangan dan memberkati kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Bapa di dalam Kristus Yesus, yang dikasihi dan berkenan, yang memiliki misi sorga di dunia ini, engkau ada di dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan. Engkau dilindungi dari kecelakaan, musibah, bencana, sakit penyakit. Engkau dilindungi dari niat-niat orang jahat. Engkau ada dalam perlindungan Tuhan. Engkau ada di dalam pemeliharaannya. Semua yang engkau butuhkan dalam hidup ini, Tuhan sediakan. Dan engkau ada dalam penyertaannya. Apapun yang kau lakukan dalam melayani Tuhan, untuk kemuliaan Kristus, kuasa dan urapan Roh Kudus menyertaimu. Terima, percaya, dan katakan bersama-sama, amin. 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 Silakan duduk, saudaraku. Tuhan Yesus mengasihi saudara.
Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan.